Halo, selamat pagi teman-teman. Oke, mantap. Kita bertemu lagi di Putra Lama Forex hari ini. Sekarang hari Kamis 29 Agustus. Dan ya, oke. Oke teman-teman. Kemarin tuh ada teman kita yang komen di video charting saya kemarin di YouTube. Ada komentar yang sangat-sangat menarik, yang keren. Jadi nanti kita bahas pertanyaannya, tapi kita lihat dulu charting kita kemarin. Saya udah cek di 28 pair, belum ada tambahan area lagi. Kemarin kita ada di GBP USD. Oke, di GBP USD ini masih valid teman-teman, masih valid. GBP USD nya masih saya pertahankan. Lalu next di AUD USD juga masih valid, maksimal sampai besok teman-teman ya. Maksimal sampai besok saya pertahankan. Ini masih oke, masih dikit sekali keluarnya, jadi aman. Dan di Euro NZD ini kita cancel areanya. Ini areanya kita cancel teman-teman karena sudah terlewat terlalu jauh. Oke. Ya, kemungkinan saya akan pindah areanya di Euro NZD. Ini ada, saya mau ambil area yang ini. Ya, saya mau ambil area yang ini. Kemarin ada beberapa pertanyaan, tapi saya akan jawab karena saya chartingnya kan bentar nih teman-teman. Paling videonya juga paling lama 15 menit. Jadi saya mau jawab satu persatu dulu. Besok ini sekarang satu, besok satu saya jawabnya. Oke. Tambah 0 berarti tambah 7 berarti 793. Ya, ini area kita yang baru di Euro NZD. Nah, mantap. Oke, selesai. Berarti kita dari GBUSD, AUD USD, dan Euro NZD. Nah, kita coba lihat komentar kemarin di YouTube. Nah, hari ini saya mau menerangkan atau saya mencoba untuk merespon sesuai dengan pengalaman saya. Ini komentar dari Mas Wayan Widya 9616 ini sangat-sangat menarik, dan teman-teman harus camkan ini baik-baik karena ini sangat menarik menurut saya. Saya bacakan. Saya rasa susahnya di psikologi menahan loss beruntun mungkin sampai 10 kali dengan jumlah uang yang banyak, 1-2% per trade dari balance 300 sampai 500 juta. Apakah kita bisa? Perkiraan balance untuk biaya hidup di kota saat ini untuk keluarga, berhayal trading for living dulu. Lalu saya merespon, psikologi akan mapan sendiri jalannya waktu mas. Saya sendiri pengalaman loss beruntun antar bulan sampai 12 kali. Antar bulan 12 kali ini maksudnya, misal di bulan Januari itu akhir bulan itu biasanya saya loss. Lalu di awal bulan Februarinya itu juga masih loss. Jadi antar bulan saya lossnya. Seperti buka usaha lainnya biar lebih aman, kalau
mau buka usaha modal 300 sampai 500 juta, setidaknya kita mempunyai 2-3 kantong atau dompet, jadi dalam perjalanan akan lebih tetap bisa fokus dengan jalan usahanya. Besok coba saya jelaskan. Makasih Mas, mohon dibahas tuntas ini, dibahas tuntas itu karena banyak yang bermimpi untuk trading for living dan banyak yang termakan rayuan gombal 1 juta jadi 1 miliar. Nah itu perlu di garis bawahi teman-teman ya, karena itu tidak mungkin. Jadi ujung-ujungnya judi dan bangkrut di trading, tetapi trading asal-asalan. Oke, mantap. Jadi gini teman-teman, trading itu sangat mudah. Trading itu mudah banget teman-teman. Yang susah itu adalah trading for living. Kenapa? Nah, gini teman-teman, trading itu ya cuman seperti itu aja. Jadi kita hanya, kalau kita sudah mempunyai sistem, tinggal melakukan ya seperti itu aja. Tapi susahnya itu adalah kita untuk trading for living. Kenapa? Ya karena trading itu seperti bisnis teman-teman. Jadi gini lah ya, saya dulu teman ya baca semua buku-buku trading. Jadi dari The Intelligent Investor, terus apa lagi, Mahir Online Trading Forex, Smart Trader Not Gambler, Smart Trader Rich Investor, Analis Technical untuk Profit Maksimal, Technical Analysis for Mega Profit, Smart Way Forex Trading, Mindful Traders, Super Trading, Simple Trading, Simple Investing, Dragon Slayer Trading Strategi, bla bla bla. Saya punya buku itu, saya baca, dan percaya nggak percaya teman-teman, itu semua saya tidak gunakan, dan menurut saya itu tidak begitu penting, karena teman-teman tuh harus mencari satu strategi dulu yang pas, yang cocok sama teman-teman, sudah itu aja. Nah, yang paling penting teman-teman tuh menurut saya baca saja buku mengenai money management di bisnis, buku-buku bisnis, buku-buku cara bank itu bekerja, cara bisnis, cara mengembangkan bisnis itu seperti apa, cara mengembangkan, berapa model bisnis, cara mengelola uang di bisnis itu seperti apa. Nah, teman-teman baca buku itu, buku-buku tentang bisnis itu, lalu teman-teman tuh bayangkan kan di buku itu biasanya banyak ya, buku bisnis, membuka bisnis kopi, membuka bisnis restoran, membuka bisnis macam-macam. Nah, teman-teman tuh bayangkan bisnis itu teman-teman ganti di trading. Jadi teman-teman baca itu tapi fokusnya di bisnis itu, bisnis trading, dibayangkan di trading gitu teman-teman. Itu lebih maksimal. Kenapa? Ya karena sebenarnya trading itu adalah bisnis teman-teman. Jadi susahnya trading for living. Kenapa? Karena tidak semua orang itu mempunyai balance yang ideal untuk trading. Nah itu susahnya teman-teman, karena faktor yang penting untuk teman-teman bisa trading for living yaitu modal teman-teman harus ideal. Saya tidak menyebutkan nominal banyak sedikitnya, tapi ideal itu kan, jadi tiap orang mempunyai kebutuhannya masing-masing teman-teman. Jadi mempunyai balance ideal untuk trading for living teman-teman modal 10 juta, 15 juta, 20 juta itu belum cukup, kemungkinan belum cukup. Karena kenapa? Karena teman-teman lihat aja hasil berapa dari tradingan saya lah, dari tradingan saya kemungkinan rata-rata tiap bulan itu 5, 4, 7%. Nah, dari balance-nya itu harus teman-teman lihat hasil itu, dari balance itu berapa persen itu dapat berapa. Nah, dan balance itu sangat mengganggu psikologi teman-teman. Kenapa? Karena saat teman-teman punya balance yang fresh, punya uang yang fresh, makanya banyak trader di luar sana bilang jangan pakai uang trading itu uang panas. Itu sama teman-teman kalau di dalam bisnis mau buka kopi, kafe, restoran atau bisnis apa, tapi
bisnis yang profesional di sini. Di sini bisnis profesional itu maksudnya bisnis yang benar-benar modal kita itu udah, kita menaruh modal di dalam bisnis itu sangat besar. Jadi misalnya 300 sampai 500 juta itu. Nah, itu buat bisnis. Jadi kalau misal gini teman, kalau kita mempunyai uang 300 juta, ya kan, kita tuh jangan membuat uang 300 juta itu semua full untuk bisnis kita. Itu dari kacamata saya sendiri teman ya. Saya bukan lulusan ekonomi, saya bukan pakar keuangan, tapi saya bicara seperti ini dari pengalaman saya dan dari cara pandang saya. Jadi kalau teman-teman itu mau buka bisnis, atau teman-teman bisa anggap saya bilang bisnis itu bisa di trading, bisa di apapun teman. Mau buka bisnis dengan mempunyai uang 300 juta, ya jangan 300 juta itu buat bisnis itu semua. Teman-teman harus membagi itu. Jadi 100 juta itu buat modal bisnis, 100 juta itu untuk membackup bisnis kita kalau di sewaktu-waktu kita merugi, dan 100 juta itu buat hidup kita dulu, hidup kita untuk menunggu bisnis kita itu berjalan, bisnis kita itu bisa dapat menghasilkan uang. Di dalam trading juga gitu. Jadi di dalam trading, kalau kita kalau saya teman-teman ya, saya misal modal 300 juta, saya itu mempunyai uang itu 3 kalinya teman-teman. Dan itu kemungkinan sama semua. Jadi kalau gini, teman-teman kalau mengajukan KPR atau ingin hutang ke bank, beli rumah, bank itu pasti akan cek penghasilan teman-teman 3 kali lipat ya. Biasanya gitu. Gini, kalau teman-teman mau pinjam bank dan angsurannya teman-teman itu tiap bulan itu adalah 5 juta, kemungkinan bank akan cek penghasilan teman-teman. Kalau penghasilan teman-teman itu sebulan hanya 5 juta atau 7 juta, teman-teman kemungkinan besar akan ditolak oleh bank. Kenapa? Karena bank itu harus mengukur dulu. Bank itu tidak mau berisiko ya kan. Jadi kemungkinan bank itu akan meng-ACC teman-teman jika teman-teman mengambil pinjaman di bank angsuran tiap bulan 5 juta, dan bank melihat gaji teman-teman itu sebesar 15 juta, itu kemungkinan besar akan di ACC. Kenapa? Ya karena bank tahu teman-teman itu sanggup. Jadi yang 5 juta itu bisa untuk membayar cicilan, yang sisanya itu bisa buat lain-lainnya dan bisa buat hidup. Itu cara simpelnya juga teman-teman, seperti itu. Di bisnis juga gitu teman-teman, di bisnis juga gitu. Jadi kalau yang susah, kenapa banyak orang tidak bisa trading for living, ya karena teman-teman itu di trading itu susahnya modalnya harus besar, harus ideal gitu teman. Dan tidak mungkin bisnis itu berjalan kan, bisnis itu kan tidak bisa setahun 2 tahun kita langsung sukses dan bisnisnya bisa jalan sendiri, itu tidak mungkin. Saya itu udah lama trading teman, saya itu udah lama, dan saya baru bisa menikmati hasil saya itu udah dari 3 tahun 4 tahun saya baru bisa menikmati hasil trading saya. Jadi selama setahun itu saya tidak ambil hasil profit saya, tahun berikutnya saya baru ambil. Jadi gunanya kita punya 1 sampai 3 kantong atau dompet itu gini teman. Kalau misal kita udah hitung bla 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 untuk apa, nanti pendapatan saya di trading harus segini, jadi berapa persen dari modal saya harus gini. Nah misal 500 juta, kita deposit 500 juta, setidaknya kita punya uang itu 1,5 miliar. Itu yang susah. Kenapa teman-teman? Gini, kita kan trading tidak selalu profit itu teman. Jadi pertama 500 juta itu kita tidak akan mengganggu balance kita di trading, dan kita masih mempunyai 500 juta lain
itu untuk membackup kehidupan kita. Nah, kalau gitu kan kita jadi trading nyantai teman-teman. Kita tidak memburu, karena kita di sini kan sudah tahu trading kita hasilnya sudah pasti profit tiap tahunnya, ya kan. Tiap bulannya ada loss ada profit, tapi ya pada akhirnya akan profit. Ya jadi gitu. Kita mempunyai spare uang untuk kehidupan kita. Jadi tidak mengganggu balance kita di trading. Saat kita mengalami loss beruntun 10 kali, 12 kali, itu psikologi kita itu masih tenang. Kenapa? Karena uang kita itu kita tidak terburu-buru untuk mendapatkan profit di trading itu untuk membayar kebutuhan kita. Kita masih punya uang lain spare untuk membackup biaya hidup kita atau biaya lainnya. Nah, itu yang bisa membuat trading kita tenang, teman-teman. Jadi ini asalkan kita sudah tahu kalau profit, kalau kita tuh tradingnya sistem kita sudah pasti menghasilkan profit, ya kan teman-teman. Jadi di saat bulan itu kita loss, ya kan, kita tidak bingung. Kita bulan ini loss, saat bulan ini itu juga kita butuh pengeluaran untuk hidup, kita tuh masih punya uang untuk biaya hidup, teman-teman. Nah, setelah itu kita menjalani selama setahun, udah kelihatan profitnya, baru kita bisa ambil profitnya, kita kembalikan ke modal kita, kembalikan ke tabungan spare kita tadi, sisanya baru kita buat gaji kita dan buat tambah atau compounding hasil atau balance kita. Gitu. Sampai sini nangkap nggak teman-teman? Sampai di sini. Nah, intinya tuh gini teman. Jadi ya teman, sewajarnya bisnis profesional aja, teman-teman bisa baca-baca masalah bisnis, masalah keuangan bisnis seperti apa. Jadi setidaknya bank itu juga seperti itu kok teman-teman. Maksudnya bank ingin meminjamkan teman-teman uang. Kalau teman-teman angsurannya itu 5 juta tapi teman-teman punya gaji 5 juta, pasti tidak lolos, pasti itu tidak lolos. Jadi ya gitu, untuk menjaga psikologi yang aman. Jadi kalau teman-teman belum mempunyai modal segitu, ya jangan, pasti tidak bisa trading for living. Ini yang benar. Kalau di luar sana kan modal segini, jadi modal 1 juta dapat 10 juta seperti yang Mas Wan tadi bilang, itu benar Mas Wan yang bilang tadi, itu tidak mungkin, itu mustahil, teman. Jadi yang benar ya itu balance itu sangat mendukung teman-teman untuk trading for living. Jadi kalau teman-teman mau mempunyai balance 100 juta, setidaknya teman-teman itu mempunyai spare dana untuk hidup dulu. Jadi spare dana untuk menunggu. Jadi bisnis itu kan juga gitu teman-teman. Bisnis itu tidak mungkin 1 tahun 2 tahun sudah untung. Jadi kan kita modal 100 juta tidak mungkin bisa langsung balik modal. Jadi kan kita perlu stok barang lagi, kita untung kita belikan lagi, kita untung bisa belikan kursi lagi untuk tambah duduk, kita untung bisa belikan bahan baku lagi, bisa bayar karyawan, bla bla bla. Hasil bersihnya itu kita belum bisa menikmati, teman-teman. Kita bisa menikmati setelah usaha itu settle. Dibilang settle itu kan setelah kita mapan, itu berjalan 1, 2, 3, 4, 5 tahun gitu teman-teman. Jadi selama perjalanan itu kita harus mempunyai dana cadangan dulu untuk membackup kita dulu. Jangan sampai mengotak-ngatik modal kita untuk bisnis kita dulu, teman-teman. Gitu. Susahnya itu, trading itu gampang, susahnya trading for living itu tidak semua orang mempunyai modal yang cukup untuk trading. Yang susah itu kalau modal tidak cukup untuk trading dan teman-teman masih mengejar profitnya untuk kebutuhan hidup, itu yang akan mengganggu psikologi teman-teman. Nah, karena waktunya terbatas dan saya tuh merekamnya takutnya kalau kelamaan nanti susah untuk uploadnya. Jadi ini sudah 19 menit, hampir 20 menit. Mungkin kita akan teruskan besok. Tapi intinya seperti itu, teman-teman. Semoga teman-teman paham. Kalau kurang paham, mohon Mas komentar lagi, tanyakan lagi, besok kita jelaskan lagi.
Oke, sampai situ dulu teman-teman. Terima kasih dan bye-bye.